Poco X7 Pro ini udah setahun rilis dan ada banyak pertanyaan gua kayak pengalaman pakainya makin enak atau malah ngeselin. Buat performance-nya makin ngebut atau melambat. Terus kalau dibandingin sama HP yang baru rilis zaman now masih bisa bersaing nggak tuh? Baterainya masih awet temenin seharian beraktivitas? Oh ya, sekalian nih kita bahas isu baterai kembung di HP ini kejadian juga nggak sih di unit gua? Dan ujung-ujungnya dari semua itu kita bakal jawab satu hal. Walaupun harganya naik, apakah Poco X7 Pro ini masih menarik buat dilirik tahun ini? Atau udah waktunya move on? Yuk kita bahas. Oke, sekarang kita mulai dari yang paling penting dulu. Setelah setahun lewat, Poco X7 Pro ini makin ngebut atau malah makin capek? Kalau ngomongin benchmark, jawabannya aman. Dulu waktu awal-awal gua tes, skor Antutunya di sekitar 1,59 juta. Dan gua tes lagi, baru-baru ini tembus di 1,6 juta. Naiknya tipis banget ya, jadi bisa dianggap nggak ada perubahan tuh. Tapi yang menarik justru di gaming. Setengah tahun lalu, gua tes Genshin Impact 60 FPS highest, dapat rata-rata di 55,3 FPS, yang udah termasuk bagus. Nah sekarang, terutama setelah update HyperOS 3 dengan settingan yang sama, gua tes lagi dan FPS-nya turun ke 50,6. Dan kenapa bisa turun? Menurut ilmu cupu gua, ada dua kemungkinan yang paling masuk akal nih. Pertama, Genshin sekarang makin berat ya, karena update konten dan patch, jadi bebannya naik tuh. Sama satu lagi, yang lebih berasa sistemnya itu kayak prioritasin suhu. Jadi pas nyentuh suhu tertentu, performance-nya direm. Dan dijaga biar stabil di sekitar batas aman. Kalau diperhatiin grafiknya, turun ke 45 FPS. Apakah jelek? Tergantung POV sih. Kalau teman-teman tipe yang ngejar angka FPS setinggi-tingginya bakal keluhin ini. Tapi positifnya secara suhu lebih terjaga, yang artinya lebih awet juga. Oke, kita lanjut ke baterai. Dan gue mau disclaimer dulu kalau ini bukan HP daily driver gue yang pakai full selama setahun ya. Tapi cukup sering juga buat diajak kerja keras adu spek sama HP lain di banyak video ini. Seminggu ini gue pakai sih cukup intens dan rata-rata SOT dapat di 6-7 jam. Buat gue hitungannya udah oke ya, tapi bukan yang awet banget. Contoh, di salah satu hari gue dapat SOT di 6 jam 56 menit. Mulai dari jam 9 pagi yang dipakai buat macam-macam, kayak hotspot ke laptop, teleponan, Google Maps mengarungi Jakarta, nonton YouTube, sosmed, sama ngegame. Kalau lihat di sini yang paling banyak dipakai itu ada YouTube, IG, sama Maps masing-masing 1,5 jam. Terus sisanya sempat pakai kamera juga, Facebook, dan ngegame sekitar 20-30 menitan. Jadi intinya performance HP ini masih ngebut ya, walaupun buat ngegame karakternya kayaknya lebih main aman. Untuk baterai juga tergolong awet nih buat temenin beraktivitas seharian. Tapi pertanyaannya, dari sisi kamera masih bisa diandelin nggak? Kedutannya udah dibenerin nggak sih? Yuk kita bahas. Oke, kalau ngomongin kamera HP ini, komplain gue nggak banyak sih buat kelas harganya. Buat foto sehari-hari kayak ngonten, terus dipajang di sosmed, masih bisa banget diandelin. Punya karakter warna yang lebih keluar dengan detail yang oke. Motret orang hasilnya juga cakep, sama dengan selfie yang oke, asal cahayanya cukup. Lucu ya pandanya ya. Ini juga lucu. Nah ini siapa ini? Paling yang berasa turun saat kita pindah ke ultrawide, terutama di kondisi cahaya yang minim. Kalau kalian perhatiin hasil ultrawide-nya jadi lebih gelap dengan detail yang lebih soft. Perpindahan lensanya cukup berasa ya guys ya. Jadi lebih pucat yang ultrawide. Terus pertanyaan yang paling sering dikepoin, kedutan di lensa utamanya masih ada nggak, Bang? jawabannya masih ada nih. Jadi bisa gue simpulin, kemungkinan ini bukan urusan software, lebih ke level hardware. Entah dari OIS atau sistem fokusnya, karena udah setahun ini gejalanya tetap muncul. Bukan sesuatu yang bisa disembuhin lewat update. Dan terakhir, nggak tahu ini penting atau enggak, tapi sekarang watermark teks Poco X7 Pro-nya udah berubah loh. Dimana tulisan Pro-nya dikotakin gitu sekarang, jadi lebih keren sih. Oke, performance udah, kamera udah, dan sekarang bagian yang paling kerasa setelah setahun, softwarenya. Apakah makin enak dipakai atau malah makin bikin emosi? Kalau dari gua, ada beberapa fitur yang beneran kepake. Pertama, Hyper Island. Ini berguna banget saat lagi scroll sosmed. Mau ganti lagu, tinggal tap di atas sini dan beres. Nggak perlu bolak-balik keluar masuk aplikasi tuh. Dan bukan cuma musik, buat timer atau stopwatch juga kepake. Bahkan info device yang nyambung ke hotspot itu sesuatu yang kecil tapi berguna loh.
Cuma emang fitur ini masih punya PR, yaitu integrasi app pihak ketiga. Misalnya kayak Google Maps yang masih belum support. Padahal kalau bisa, itu bakal ngebantu banget. Gue pernah cobain ini di HP lain dan emang kepake sih. Selain itu, sebagai pengguna MacBook, fitur interconnectivity di HP ini sangat gue apresiasi. Karena sekarang interaksinya makin mulus. Kirim data dari HP ke Mac dan sebaliknya gampang banget, udah kayak AirDrop. Terus kalau lagi mau akses HP tanpa pegang langsung juga ada ya fitur Home Screen Plus. Sampai ada fitur Find My Device-nya sendiri. Kalau buat AI masih sama ya secara fitur, dan yang paling sering kepake justru di galeri. Misalnya ada orang nyempil tinggal di erase, atau pas foto panda di balik kaca bisa dibikin lebih jelas dengan fitur Remove Reflection. AI dari Google pun juga hadir ya, mau Circle to Search ataupun Gemini Live. Gemini, beruang ini makan wortel nggak? Wortel bisa jadi salah satu tambahan. Apalagi ya? Kayaknya itu aja sih yang sering kepake. Selebihnya ada update-update yang mungkin dianggap kecil tapi bisa bikin tampilan HP makin menarik. Dan gue udah bahas cukup detail di video khusus HyperOS 3 ini. Cus kesana kalau belum nonton ya. Terus ada satu hal penting buat kalian yang beli HP rilis di zaman dahulu kala, yaitu sisa umur software update. Untuk Poco X7 Pro, ini janji update-nya itu 3 kali Android update dan 4 tahun security. Sejauh ini udah kepake sekali dari Android 15 ke 16 dan HyperOS 2 ke 3. Jadi sisa 2 kali major Android. Jadi kesimpulannya, untuk pengalaman pakainya makin mateng tuh, terutama buat fitur-fitur praktis yang gue sebutin tadi. Jadi nggak sabar pengen tahu HyperOS 4 nanti bakal kayak gimana ya. Harusnya akhir 2026 atau 2027 awal kita udah bisa tahu detailnya. Dan BTW guys, kan suka nggak sih format review setahun kemudian kayak gini? HP yang udah rilis lama tapi gue cek lagi. Kalau suka bisa kasih tahu gue dengan like video ini ya, biar gue tahu format gini perlu sering-sering gue bikin. Dan subscribe juga biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Thank you. Nah, ini bagian yang akhir-akhir ini sempit rame. Jadi gue nemu postingan di Facebook yang nunjukin backdoor Poco X7 Pro-nya ngangkat dan dicurigai karena baterainya kembung. Dan si pemiliknya nyebut kemungkinan karena kebiasaan ngecharge yang ditinggal tidur sampai 100%. Tapi menurut gua, kebiasaan ditinggal tidur pasti bikin baterai kembung itu agak kurang masuk sih. Setahu gua ya, ngecas sambil tidur itu sendiri nggak otomatis bahaya. Asal pas bangunnya ya dipakai lagi. Yang lebih nggak bagus itu kalau HP-nya nongkrong lama banget di 100% atau sebaliknya di 0%. Terus satu lagi yang sering dilupain, panas. Panas itu musuh utama baterai, mau itu pas ngecas, gaming, atau dipakai berat lama-lama. Kalau suhunya sering tinggi, biasanya kesehatan baterai turunnya lebih cepat. Dan dari kolom komentar postingan itu juga, banyak yang bilang mereka sering ngecas sambil tidur dan aman-aman aja tuh. Jadi ya, kejadian baterai kembung ini kemungkinan faktornya lebih dari satu. Kalau di gue sendiri sih sejauh ini aman ya. Tapi disclaimer lagi, ini bukan HP daily driver full. Jadi pemakaian gue mungkin beda. Makanya gue pengen lempar pertanyaan ke teman-teman yang beneran pakai Poco X7 Pro sebagai daily. Ada yang ngalamin Ada yang ngalamin backdoor ngangkat atau baterainya kembung juga nggak? Soalnya di kasus yang gue lihat, dia sempat bilang ada info juga kalau HP-nya pernah diservis ganti LCD. Dan kita tahu kalau urusan bongkar pasang, kadang hasil penanganan tiap tempat bisa beda. Jadi gue belum bisa bilang ini problem umum sih, tapi ini juga cukup menarik buat kita pantau bareng biar jelas ini kasus segelintir atau emang mulai ada polanya. Coba kasih tahu ya kalau kalian ada pengalaman atau pengetahuan yang sama tentang ini. Oke, sekarang kita bahas hal yang tidak bisa dielakkan brand-brand HP di 2026, yaitu kenaikan harga. Jadi waktu awal rilis, resminya itu dia di 5 juta untuk varian 12 plus 512. Terus pas masa pre-order atau promo awal, harganya bisa ditekan lagi sampai 4,6 juta. Yang menurut gua, ini udah nggak sopan murahnya. Tapi belakangan ini pas gua cek lagi, harganya udah di 5,2 juta. Dan pertanyaannya, jadi kemahalan nggak? Menurut gua sih masih belum. Karena kalau ngelihat market sekarang, harga segitu masih termasuk murah untuk spek di kelasnya. Apalagi, ingat ini storage 512 GB. Jadi biar kebayang, gua bandingin sama HP yang lebih baru. Misalnya Infinix Note 60 Pro di harga 6 juta.
Tapi variannya itu dia 12 plus 256, nggak ada opsi 512 tuh. Jadi kalau kita tarik ke speknya yang paling kerasa sehari-hari, Poco X6 Pro itu masih unggul di performa karena chipset Dimensity 8400 Ultra dan storage UFS 4.0. Di HP dengan Snapdragon 7S Gen 4 yang pernah gua tes, skor Antutunya ada di sekitar 1 jutaan. Sementara Dimensity 8400 Ultra bisa di 1,8 juta. Artinya untuk performance bisa sekitar 80% lebih tinggi kalau dibanding yang 1 jutaan tadi. Tapi di sisi lain, Infinix punya beberapa poin yang menarik juga tuh. Baterainya lebih gede 500 mAh dan ada wireless charging 30 watt yang Poco nggak punya. Tapi selebihnya kalau cuma dari tabel spek, overall masih kelihatan kalau Poco X7 Pro ini belum ketinggalan zaman dan bahkan masih bisa bersaing. Ditambah storage-nya yang gede di 512GB. Jadi setelah setahun Poco X7 Pro berkeliaran di muka bumi ini, gue bisa bilang ini HP masih layak banget. Bahkan kalau dibandingin sama beberapa HP baru yang keluar sekarang, dia masih bisa ngajak gelut tuh. Performance masih kencang, bahkan buat kelas harganya menurut gue masih salah satu yang terngebut. Baterai juga masih aman seharian buat dipakai pemakaian normal campur-campur. Terus kameranya overall bisa diandalin, terutama lensa utama buat foto orang dan upload ke sosmed. Dan terakhir, softwarenya juga makin matang sih. Cuma ada beberapa hal juga yang kalian mesti perhatiin. Misalnya di gaming, sekarang karakternya lebih prioritasin stabilisasi suhu. Jadi kadang berasa ada penurunan FPS dibanding dulu. Habis itu buat lensa ultrawide di kondisi cahaya minim, kelihatan lebih gelap dan soft. Sama satu lagi, kedutan di lensa utama saat dibawa jalan tetap ada. Selain itu, ada satu hal lagi sih yang juga sering ditanyain. Iklan. Di pemakaian gua, iklan yang beneran ketemu itu lebih sering di Mi Video, kayak diselipin di antara video atau kadang nongol di notifikasi. Tapi ya solusinya simple, gua biasanya matiin notifikasi di Mi Video biar nggak ganggu. Sementara yang kayak optimize system, clean up, dan sejenisnya, di gua nggak ada iklan yang nyelonong gitu. Jadi kesimpulan akhirnya, kalau kalian nyari HP yang masih ngebut, masih relevan, dan value-nya masih kuat, walaupun udah lewat setahun, Poco X7 Pro ini masih worth it, walaupun sempat naik juga harganya. Dan kalau kalian ngerasa HP ini cocok sama yang dicari, gua tag produknya di YouTube ya, biar lebih gampang dicek. Kalau masih belum yakin, gua ada bikin satu playlist khusus buat X7 Pro ini, biar ada informasi yang lebih lengkap dari video-video pembahasan sebelumnya.